akar yang sudah turun di bawah polybag itu bisa dipotong saja, karena kita gemburkan saja media tanam seperti ini karena pertumbuhan ini masih bagus. Oke, selamat datang di Taman Ciklabudi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara menanam dan cara merawat tanaman hias Pylorinet, dan cara perbanyaknya di channel kita sudah ada, nanti silahkan ditonton, diperbanyak dengan sistem stek batang. Oke, ini yang di polybag nanti akan saya tanam di pot. Tonton video sampai selesai agar tahu bagaimana menanam yang di polybag ini kita pindahkan ke pot agar subur, karena di sini akar juga sudah pada keluar di bawah pot, maka nanti kita harus antisipasi akar-akar yang rusak. Sebelum kita tanam itu kita pastikan pot ini berlubang dulu. Kita menggunakan ember seperti ini. Ini lubangnya kurang banyak, maka kita bikin lubang lagi. Jadi dipastikan pot ini ada lubang bawahnya, ada serapan air, agar nantinya kalau disiram itu airnya lancar. Kita bikin seperti ini. Media tanam yang kita pakai yaitu sekam, tanah merah, ataupun tanah kebun hitam, bisa dicampur pupuk seperti ini. Jadi kita campur dulu, dan nanti juga karena ini kita campur buat penambahan yang dirawatnya. Kita tanam dulu. Yang pertama ini kita masukkan ke dalam pot media tanam. Jadi kita memakai sekam mentah ini agar kekuatan itu lama, daya tanamnya lama. Ini kita masukkan dulu seperti ini. Oke, kira-kira seperti sini sudah masuk, dan di sini polybag itu dilepas. Jadi menanam di lahan bebas maupun di pot, polybag itu harus dilepas. Jadi agar tidak layu, ini cara lepasnya seperti ini, dipegang di belakang dan polybag ditarik. Jadi jangan memburu cepatnya saja. Kalau memburu cepatnya itu biasanya orang tanam-tanam itu tidak dilepas karena memburu cepat, tetapi nanti hasilnya juga kurang baik. Dan yang tadi ada akar yang sudah turun di bawah polybag itu bisa dipotong saja, karena akar itu sudah rusak, kegesek-gesek waktu di polybag, maka lebih baik dipotong seperti ini. Ini cara tanamnya seperti ini. Jadi jangan terlalu dalam, dan untuk rinet ini bonggolnya itu bisa dipotong, itu bisa tumbuh lagi dan tumbuhnya akan cabang. Ini yang sebelahnya nanti yang akan saya rawat itu karena dia bonggol maka tumbuhnya cabang. Seperti ini cara tanamnya, jadi agar subur. Disiram cukup 1 kali sehari, tetapi kalau media tanam itu masih basah itu tidak perlu disiram. Dan yang di sini yang ini kita cek dulu, kalau merawat dicek fisiknya dulu ya. Jadi kita tidak bisa menentukan kalau nggak dicek fisiknya dulu. Ini biopori masih bagus, akar belum keluar. Dan ini kita gemburkan saja media tanam seperti ini, karena pertumbuhan ini masih bagus, tetapi tanaman harus dirawat. Biarpun bagus harus dirawat dalam waktu berkala. Nanti kalau sudah sekitar 1 tahun lebih itu bisa diremajakan, dicabut, ditanam ulang. Untuk menggemburkan seperti ini diusahakan pisaunya yang tajam. Jadi menggemburkan ini memutus akar yang sudah nempel di pinggir pot. Jadi akar yang sudah nempel di pinggir pot ini akan putus. Maka kita gemburkan seperti ini, ditusuk-tusuk ini. Tusuknya itu ada tujuan. Akar yang sudah ke pinggir itu akan putus, media tanam akan gembur lagi, peresapan biopori bagus, itu nanti akan subur lagi. Karena akarnya memanjang, kalau sudah sekitar 5 bulan itu
dari ditanam itu udah menyentuh di pot akar sampingnya. Ini kita tusuk-tusuk seperti ini. Menusuk ini akarnya putus, jadi maka kalau menggemburkan itu harus diusahakan pisau yang tajam karena akar ini putus akarnya. Setelah itu bisa ditambah pupuk ya, ditambah pupuk ini atau media tanam seperti ini. Untuk penyakitnya biasanya ulat dan kutu putih di batang daun, itu bisa diobati dengan obat hama tanaman hias. Jadi ini kondisinya masih subur. Kalau kondisi pertumbuhan masih bagus itu digemburkan saja media tanamnya dan ditambah pupuk. Maka kita itu merawat tanaman itu melihat situasinya ya, melihat fisiknya seperti apa. Kalau tanaman pertumbuhan sudah tidak bagus ataupun daunnya itu sudah tidak normal, itu perlu dilakukan perawatan total, jadi dicabut, ditanam ulang, diganti media tanam, itu akan mudah lagi dan tanaman bisa subur. Untuk iklimnya bagus di tempat teduh, masih terkena sinar matahari juga masih bisa, nanti tinggal disesuaikan saja, dicoba-coba ya. Untuk kita harus banyak praktek, tentunya tidak cukup dengan teori ya. Secara teori mungkin mudah, namun prakteknya juga kita harus hati-hati melakukannya. Cara motong, cara nyiram itu dengan volume yang kecil cara siramnya untuk tanaman yang berada di pot, karena kalau volumenya besar nanti media tanam itu akan keluar, akan cepat habis, dan juga berpengaruh tentang media tanam cepat padat. Kalau nyiramnya dengan selang yang kencang sekali, media tanam ini keluar dan yang lainnya akan memadat ya. Sampai di sini informasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.